got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kita semuanya. Semoga sehat selalu. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kehendak beliaulah saya bisa sehat walafiat dan bisa membuat video berikut ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pemrosesan sebuah data dalam komputer. Pasti teman-teman pernah bertanya-tanya, bagaimana sih komputer itu memproses sebuah data? Sebenarnya itu ada langkah-langkah serta prosesnya. Tidak sesimpel saat kita menekan tombol dia langsung muncul di layar. Tidak sesederhana itu ya kawan-kawan. Nah, untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung membahas pembahasannya. Check it out. Oke, baiklah. Mungkin di sini teman-teman sudah merasa familiar dengan yang namanya komputer, di mana komputer sendiri adalah perangkat keras yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, karena di sini kita berfokus pada pembahasan bagaimana sih sebuah komputer memproses sebuah data dan bukan pada apa itu tujuan diciptanya komputer, maka kita akan lebih berfokus pada materi kita saja. Nah, oke, kembali ke materi. Sebenarnya komputer memproses sebuah data tidak sesimpel yang kita lihat dengan mata telanjang, di mana saat kita menekan tombol A, dia akan langsung muncul di layar dengan bentuk huruf A. Tidak seperti itu kawan-kawan. Nah, sebenarnya saat kita menekan tombol A tadi akan dikonvers ke dalam bentuk kode biner oleh keyboard, lalu dikirimkan ke CPU. Nah, di dalam CPU itu akan diproses lagi dan dilakukan perbandingan logika. Istilah mudahnya akan dilakukan sebuah perbandingan apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh si pengguna ini, atau apa sih input yang dia berikan. Nah, setelah dilakukan perbandingan logika, data tadi akan disimpan ke dalam penyimpanan. Nah, di penyimpanan ini data itu disimpan sementara atau mungkin di save untuk selamanya, tergantung dengan preferensi kita. Tujuannya, jika kita melakukan penyimpanan ini, apabila kita ingin mengaksesnya kembali, sistem akan langsung mengenali apa sih yang kita minta. Nah, setelah diproses di CPU, data akan langsung dikirim ke dalam monitor dalam bentuk tampilan yang kita ketahui. Nah, mungkin begitu saja gambaran sederhana bagaimana proses itu terjadi. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan melihat pembahasan yang ada di video berikut ini. Ketika tombolnya ditekan, sebuah rangkaian yang ada di dalam keyboard menjadi terhubung. Hal ini membuat hubungan elektrik yang menjadikannya sebuah arus. Arus yang dihasilkan akan masuk pada keyboard prosesor. Saat di keyboard prosesor, arus tersebut akan dicocokkan dengan karakter map yang ada pada keyboard prosesor untuk mengetahui posisi tombol mana yang telah ditekan. Setelah itu, barulah arus itu dicocokkan dengan kode binary. Selanjutnya, keyboard prosesor mengirimkan perintah kepada keyboard controller. Keyboard controller adalah penghubung antara keyboard prosesor dengan keyboard controller untuk menginformasikan apakah tombol masih ditekan atau sudah dilepaskan. Dan juga perintah itu dikirimkan kepada RAM melalui bus. Bus merupakan penghubung yang ada pada sistem komputer.
Dari keyboard controller, perintah akan dikirimkan ke interrupt controller. Pada tipe motherboard Gigabyte ini, interrupt controller sudah masuk pada shortbread. Shortbread adalah chipset yang mengontrol bus IDE, keyboard mouse, dan menjembatani PCI dan ACA. Kemudian perintah akan dikirimkan ke prosesor bagian control unit. Control unit berfungsi untuk mengontrol apapun pada prosesor. Hasilnya akan disimpan pada register untuk disimpan sementara. Setelah perintah disimpan di register, perintah dikembalikan ke ALU, lalu dikembalikan lagi ke control unit. Control unit mengirimkan sinyal ke cache. Perintah yang telah diproses kemudian keluar dari prosesor dan dikirimkan ke chip ROM BIOS. ROM BIOS berfungsi sebagai penyimpanan firmware sehingga dapat dieksekusi dengan cepat pada bagian bahasa binary. Inputan telah berubah menjadi huruf Y yang diinginkan. Perintah dikirimkan kembali ke keyboard controller untuk memastikan inputan. Lalu, perintah tersebut kembali lagi ke chip ROM BIOS. Kemudian perintah dikirimkan ke RAM. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara. Setelah perintah sampai di RAM, perintah dikirim ke VGA card. Perintah tersebut dikirimkan melalui kabel VGA ke layar monitor. Dan pada saat sampai di layar monitor, huruf Y yang diinginkan akan muncul. Nah, setelah menonton animasi tadi, mungkin sekarang teman-teman sudah mendapatkan gambaran bagaimana sih sebuah komputer memproses sebuah data. Mulai dari input, kemudian proses, lalu setelah proses ada penyimpanan, dan setelah penyimpanan ada output atau hasil. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan teman-teman tidak terlalu mulai buta lah atau menutup mata tentang perkembangan teknologi ini. Jadi setidaknya kita tahulah bagaimana gambarannya proses dalam sebuah komputer. Dan mungkin segini saja video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan jika teman-teman punya pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan saja di kolom komentar. Dan jika saya berkesempatan, saya akan mencoba untuk menjawab. Dan thank you for watching and see you next time.